wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, puasa semua murid ibu hari ini. Puasa, Bu. Pintar semua. Semoga tetap kuat ya menjalankan puasanya. Iya, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, coba berdiri terlebih dahulu. Dilihat di bawah kursi sama meja kalian, apakah ada sampah? Kalau ada sampah, silakan dibuang terlebih dahulu. Karena penting sekali menjaga kebersihan. Jadi jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan diri sendiri maupun sekitar ya. Baik, Bu. Di sini ketua kelasnya siapa? Saya, Bu. Nah, untuk Yusril silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Yusril karena sudah memimpin berdoa. Sebelum itu, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Yusril, Hadir, Bu. Feni, Hadir, Bu. Bella. Hadir, Bu. Baik, semuanya masuk. Hari ini kita akan belajar materi tentang potensi sumber daya alam. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat memahami apa itu sumber daya alam, memahami jenis-jenis sumber daya alam, dan memahami potensi sumber daya alam serta penyebarannya di seluruh Indonesia. Nah, lalu sebelum itu apa sih, ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan sumber daya alam? Saya, Bu. Ya, Feni. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang dapat dimanfaatkan. Ya, benar sekali, Feni. Jadi, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, dan berbagai jenis logam lainnya. Ada air juga, ada tanah. Nah, Ibu akan menayangkan sebuah video. Jadi, Ibu harap kalian menyimak dengan baik ya. Dilarang ngomong sendiri, mainan sendiri. Harus fokus sama tayangan Ibu, tayangan video yang Ibu akan tayangkan sebentar lagi.
Nah, dari tayangan video tadi, apakah ada yang bisa menjelaskan kembali isi dari video barusan? Saya Bu. Ya, Yusril, silakan. Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang terdapat di bumi dan dapat dimanfaatkan. Jenis sumber daya alam juga dibagi 3, Bu. Serta potensi sumber daya alam ada berupa potensi sumber daya hutan, potensi sumber daya tambang, dan potensi sumber daya laut. Ya, benar sekali Yusril. Jadi sumber daya alam atau disingkat menjadi SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari manusia. Nah, yang tergolong di dalamnya tidak hanya biotik seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga ada komponen abiotik seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Nah, jenis-jenis sumber daya alam ada 3, yaitu dibagi menjadi berdasarkan pembentukannya. Ada sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Nah, contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui itu segala jenis hewan dan jenis tumbuhan, misalnya hutan jati, termasuk juga sinar matahari, tanah, air, dan udara. Itu semua bisa bereproduksi dan masa pemulihannya pendek. Jadi meskipun digunakan terus-menerus, tetap ada lagi. Yang kedua, sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam ini adalah segala sesuatu yang kalau diambil akan habis dan tidak dapat dibuat lagi. Contohnya batu bara, emas, minyak bumi, dan segala jenis logam lainnya. Yang kedua, pembagian sumber daya alam berdasarkan materinya. Nah, ada 2, yaitu sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik. Untuk sumber daya alam biotik ini adalah tumbuhan, hewan, ada peternakan, perkebunan, itu termasuk sumber daya alam biotik. Dan yang kedua ada sumber daya alam abiotik. Contohnya adalah benda mati seperti mineral, gas, dan pertambangan. Yang ketiga itu sumber daya alam berdasarkan habitatnya atau tempat lokasinya. Jadi ada sumber daya alam terrestris, yaitu segala yang berhubungan dengan tanah seperti keramik dan genting. Kemudian yang kedua sumber daya alam akuatik. Nah, ini berhubungan dengan perairan seperti danau, laut, sungai, dan air hujan. Nah, potensi sumber daya alam dan penyebarannya ini di Indonesia dilihat dalam beragam bentuk, yaitu air, tanah, dan udara. Ada batuan, ada hutan, bahan tambang, dan lain-lain merupakan bentuk sumber daya alam. Nah, potensi sumber daya alam ini dibatasi menjadi 3, yaitu potensi sumber daya alam hutan dan juga potensi sumber daya alam laut serta potensi sumber daya alam tambang. Yang pertama, potensi sumber daya alam hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Nah, luas hutan yang besar tersebut saat ini masih banyak dijumpai di Papua, di Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara itu, alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan juga banyak dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. Hutan di Indonesia juga mempunyai kekayaan alam, yaitu flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Nah, hutan juga memiliki banyak manfaat atau fungsi. Yang pertama, menyimpan air dan kemudian mengalirkan ke sungai-sungai dan danau. Nah, sehingga saat musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, yaitu tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan mereka pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Kemudian
mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan, tidak langsung jatuh ke tanah. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Dan yang terakhir yaitu sumber kehidupan bagi masyarakat. Kedua, potensi sumber daya tambang. Nah, ada yang pertama minyak bumi dan gas. Ada nikel, ada tembaga, ada emas. Banyak sekali potensi sumber daya alam tambang yang tersebar di daerah Indonesia, seperti di Pulau Seram dan Tenggara Papua, yaitu di daerah Maluku. Ada juga di daerah Sumatera, yaitu di Aceh Darussalam. Ada juga pembagiannya di Jawa, di daerah Wonokromo, di daerah Delta, yaitu Jawa Timur. Ada di Cepu, ada di Cilacap, Jawa Tengah. Barang tambang lainnya juga ada bauksit, contohnya ada pasir besi, ada batu bara. Masih banyak sekali ya. Yang terakhir yaitu potensi sumber daya laut. Nah, potensi sumber daya laut Indonesia ini dikenal sebagai potensi sumber daya pesisir. Ada banyak sekali, yaitu pertama adalah perikanan. Nah, potensi dan persebaran sumber daya laut di Indonesia, budidaya ikan adalah salah satu potensi sumber daya laut Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Yang kedua ada bahan tambang yang tadi sudah Ibu sebutkan, yaitu minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir besi, timah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada hutan mangrove. Hutan mangrove ini adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Ada dua fungsinya, yaitu fungsi ekologis sebagai habitat tempat hidup binatang, dan yang kedua yaitu fungsi ekonomis, di mana berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Dan yang keempat yaitu terumbu karang. Nah, terumbu karang adalah terumbu yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Nah, jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Dari penjelasan yang Ibu jelaskan barusan, Ibu akan bertanya kembali ke kalian, apakah kalian benar-benar mendengarkan Ibu dengan baik ya? Ada yang tahu apa manfaat dari hutan? Saya, Bu. Ya, silakan. Penghasil oksigen. Ya, Bella. Terus ada yang bisa menyebutkan kembali? Saya, Bu. Ya, Feni? Untuk menyimpan air. Ya, bagus. Ada lagi? Lupa, Bu. Aduh, sudah dijelaskan. Barusan dijelaskan, udah lupa. Tadi kan sudah Ibu jelaskan ya, manfaat hutan banyak sekali. Salah satunya tadi yang disebutkan oleh Feni dan Bella itu sudah benar. Terus ada juga manfaat lainnya, tempat hidup flora dan fauna. Terus ada mencegah terjadinya erosi. Nah, dari pemaparan materi barusan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silahkan. Bauksit itu apa ya, Bu? Bauksit itu kan merupakan bahan tambang ya. Bauksit ini merupakan sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Sudah paham, Yusril? Sudah, Bu. Baik. Nah, kalau begitu sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Ya, Bu. Karena sebentar lagi akan Ibu kasih tugas secara berkelompok. Nah, di sebelah kanan Ibu kelompok 1, di tengah kelompok 2, dan sebelah kiri Ibu kelompok 3. Untuk kelompok 1 anggotanya yaitu Yusril, Lisa, Firman, dan Linda ya. Untuk kelompok 2 ada Bella, Cika, Diki, dan Fikri. Kelompok 3 ada Feni, Vira,
Rama, dan Linda. Feni, Vira, Rama, dan Dika ya. Maaf Ibu salah. Nah, untuk ketua kelompoknya kalian tentukan sendiri. Sekarang silakan kalian duduk berkelompok ke kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini terakhir kelompok 3. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Iya. Untuk tugasnya itu gimana ya, Bu? Nah, tadi kan sudah Ibu bagikan ya. Di situ kan sudah ada perintahnya. Setiap kelompok tugasnya yaitu membuat peta konsep dari video dan juga dari materi Ibu yang barusan Ibu paparkan. Itu sesuai dengan pemahaman kalian masing-masing. Jadi, kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Nanti hasilnya kalian presentasikan di depan kelas ya. Dan kelompok lain juga boleh menanggapi hasil presentasi dari kelompok lain. Apakah ada yang kurang jelas? Bu, Ya? apakah boleh diwarnai juga? Iya, boleh. Kalian kerjakan sesuai kreativitas masing-masing ya. Semakin bagus peta konsepnya, maka nilainya juga akan Ibu tambah. Iya, Bu. Untuk waktu pengerjaan 5 menit ya. Kalau sudah, kumpulkan ke Ibu. Bu, Ya? saya ingin bertanya. Iya. Jenis sumber daya alam yang berdasarkan habitat itu apa saja ya, Bu? Kelompok saya lupa, Bu. Habitat itu apa? Coba Ibu tanya. Itu, Bu, tempat tinggal, Bu. Nah, iya benar. Habitat adalah tempat tinggal. Tadi kan sudah Ibu jelaskan. Kalau berdasarkan habitatnya, ada sumber daya alam terestris. Itu berhubungan dengan tanah, seperti keramik dan genteng. Dan kedua yaitu akuatik. Ibu tanya akuatik apa? Coba. Akuatik itu yang berhubungan dengan air itu kan ya, Bu? Iya, kalau berhubungan dengan air, sumber daya alamnya apa saja kira-kira? Kayak danau, laut, sungai, dan air hujan ya, Bu? Nah, itu benar. Silakan lanjutkan kembali tugasnya ya. Iya, Bu. Baik, karena tugasnya sudah selesai semua, sekarang waktunya untuk presentasi ya. Ibu akan pilih dulu dari kelompok yang pertama presentasi yaitu kelompok 2. Silakan kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah presentasi barusan. Tepuk tangan semua untuk kelompok 2. Baik, coba sekarang kelompok lain untuk menanggapi presentasi dari kelompok 2. Silakan. Saya Bu, saya dari kelompok 1. Iya, silakan. Menurut saya penjelasannya kurang Bu. Potensi sumber daya alamnya kurang satu, yaitu potensi sumber daya laut. Ya, terima kasih Yusril. Benar sekali. Yusril tadi sudah menyebutkan ya kalau presentasi dari kelompok 2 yang kurang yaitu potensi sumber daya lautnya. Tadi kan sudah Ibu jelaskan kalau potensi sumber daya laut itu kan dibagi menjadi 3. Ada terumbu karang, ada perikanan juga, ada bahan tambang, ada hutan mangrove. Baik, sekarang waktunya untuk kelompok 3 presentasi. Nah, semua kelompok sudah presentasi dengan baik. Cara kelompok lain menanggapi juga baik. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kali ini, apakah ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Sudah jelas Bu. Baik, sudah jelas semua. Ternyata murid Ibu pintar-pintar semua ya. Nah, sekarang ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kali ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi, sumber daya alam sangat penting sekali bagi kebutuhan hidup sehari-hari. Potensi penyebarannya juga sangat luas, Bu, di segala daerah di Indonesia.
Ya, benar Feni. Jadi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Nah, di jenisnya dibagi 3, yaitu berdasarkan pembentukannya, ada sumber daya alam dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Dan yang kedua ada berdasarkan materi, yaitu biotik dan abiotik. Dan yang ketiga berdasarkan habitatnya, yaitu terestris dan akuatik. Potensi sumber daya alam juga tersebar di berbagai wilayah Indonesia, seperti yang Ibu sebutkan tadi. Ada sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, sumber daya alam laut. Nah, karena pembelajaran kali ini sudah selesai, Ibu akan beri kalian tugas ya. Baik, Bu. Untuk tugasnya ini individu. Dan jangan lupa dikumpulkan besok ya. Baik, Bu. Kerjakan dengan baik. Baik, terima kasih atas perhatian kalian ya. Maaf kalau Ibu ada salah kata maupun perbuatan. Tetap semangat dan jangan lupa untuk mempelajari materi di pertemuan selanjutnya ya. Baik, Ketua kelas silakan tutup pembelajaran pada hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ketua kelas sudah menutup pembelajaran kali ini dengan doa. Untuk itu, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih juga untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam